Oke, jadi dengan Mas Pujiansyah. Iya. Oke, Mas Pujiansyah dari mana nih? Dari kecamatan apa? Iya, saya dari Sungai Raya, Kak. Oh, Kecamatan Sungai Raya. Oke, jadi di sini Mas sebagai kafilah MTQ Betul. di cabang lomba Tahfidz 30 juz. Tafis 30 juz. Oke, jadi dari yang saya tahu banyak banget nih prestasi Masnya sebelum ikut di MTQ ini. Mungkin bisa diceritain nih Mas prestasinya apa aja, nggak bermaksud ria. Oh, iya sih. Sebenarnya di MTQ itu gitu ya, pertandingan apapun ketika udah diumumin kita menang, itu hanya masa lalu. Setelah itu kita dari awal lagi tetap aja seperti itu. Saya memang pernah dulu di sini udah beberapa kali lomba tingkat provinsi, pernah dikirim ke nasional juga, pernah internasional juga, pernah ke Kuwait dulu sekali pernah. Itu prestasi ya itu sih, mainnya di situ karena ya basicnya di situ. Oke, berarti di Kuwait itu lombanya apa nih? Sama Tahfidz 30 juz, hanya saja internasional dulu. Oh, tahun Itu 2018. 2018. Berarti setiap tahun Masnya juga ikut lomba. Iya, setiap tahun ada kan kita pemerintahnya juga. Oke, baik. Jadi dari alur jadi kafilah MTQ, berarti kan ini udah lama banget nih, dari 2000 berapa nih pertama kali ikut Ya, lomba saya MTQ? gabung di sini 2016. 2016. Ya, 2016. Mungkin bisa diceritain nih dari 2016 perjalanannya bisa jadi kafilah MTQ, terus akhirnya berlanjut sampai 2020. Iya. Ada banyak cerita sampai sini, udah hampir 4 tahun ya malah. Dulu seleksinya memang di desa, ada tingkat desa dulu, habis itu kecamatan, terus kabupaten, provinsi, nasional segala macam. Alurnya di desa dulu memang hampir semua desa nggak ada seleksi ya, hampir di desa hanya saja di kecamatan dulu tetap ada. Itu ada tuh. Saya waktu itu masih ikut yang juz 30, kebalikannya ini juz 30 masih hafalan surat-surat pendek, anak TPA ya, wajar waktu itu. Terus baru pas SMA baru gabung di 30 juz, ya itu tadi sampai ke situ-situ. Oke, baik. Jadi dari selama 4 tahun ini nih ikut lomba terus kan, hambatan-hambatan yang dirasain selama 4 tahun ini apa aja? Misalnya kayak jadi karena sibuk jadi lupa untuk hafalan atau kayak gimana? Iya, memang kalau di lomba musuhnya tuh bukan orang lain justru, musuhnya tuh diri sendiri. Kayak nggak tenang, itu kan dari pribadi ya, bukan dari orang lain. Orang lain nggak nyupport kita, nggak tenang, terus kita gemeteran apa segala, grogi segala macam lah pokoknya seperti itu. Musuhnya justru diri sendiri. Terus masalah tadi tentang apa, jadi karena kesibukan nggak lancar, justru kesibukannya di situ saya. Kesibukannya memang saya memang pengajar di Bandung, kesibukannya itu. Oke, berarti jadi setiap hari tetap hafalan. Betul, Karena memang juga profesinya ya. Iya. Kalau kayak gitu. Berarti sekarang jadi pengajar di Ya, saya di Bandung mengajar. Oke, di pondok pesantren? Iya. Oh, di pondok pesantren. Jadi keseruan selama persiapan MTQ kali ini kan berarti persiapannya udah berapa lama nih? Kalau persiapan nggak ada persiapan khusus, tahfidz nggak ada persiapan khusus. Saya pikir teman-teman yang ikut lomba tahfidz semuanya memang tiap hari seperti itu. Artinya ujian seperti ini memang kita udah tiap hari, hanya saja suasananya kalau pas lomba beda aja, udah duduk di depan, terus dewan hakim virtual tuh deket tuh, aduh kayak gimana gitu kan, ya itu kayak di situ. Oke, berarti keseruan ketemu sama anak-anak FTQ yang kali ini nih kayak gimana? Kan Iya. tiap tahun beda-beda ya? Betul, tiap tahun ganti-ganti terseleksi macam-macam, seleksi alam macam-macam. Saya ketemu teman-teman, saya banyak lah pokoknya ya, termasuk ketemu Pak Bupati segala macam. Kayaknya memang berkahnya di situ ya, ketemu orang nomor 1 di Kuburaya kayak gampang banget, ketemu apa Pak Miji segala macam, gubernur, gampang banget berkahnya di situ. Banyak teman ganti-ganti. Oke, baik. Nyambung nggak sih jawabannya? Nyambung. Seru kan akhirnya ketemu sama orang. Oke, jadi kan seru nih kayak ketemu sama orang baru, ketemu orang-orang penting kan ya. Oke, jadi mau nanya nih, yang pasti paling ditanyain sama orang-orang, kayak apa aja sih yang didapetin setelah jadi tahfiz Quran 30 juz? Iya, itu pertanyaan umum banget tuh. Iya. Kayaknya intinya di situ deh, nanya-nanya itu. Apa yang dapat setelah jadi hafid? Satu memang amal pribadi sih. Artinya misalkan kakaknya hafal 30 juz. Amin. Nah, iya, atau berapa juz terserah itu ya. Artinya kita kan ngulangnya tiap hari tuh, otomatis amal pribadi dong, dan itu tidak bersangkut kepada orang lain. Misalkan kayak kita ya,
dan uniknya jadi di tahfidz itu kita bisa baca di mana saja, di motor, di mobil, segala macam, masuk di kereta pesawat kita bisa baca sendiri bacaan Quran. Terus dapatnya apa, ini kita kesampingkan yang tadi dulu. Kalau di lain-lain kayak penghargaan dari pemerintah juga luar biasa sebenarnya di tahfidz ini. Saya sudah banyak sekali, ada beberapa kampus ya dulu, hampir 10 kampus ada tawaran untuk masuk beasiswa, malah digaji. Dan saya sebentar lagi juga berangkat ke Saudi untuk lanjut pendidikan di Madinah sana. Oh, baik. Terus Apa di lagi? UIM ya? Iya betul, di Universitas Islam Madinah. Itu berarti lanjut di sana di jurusan? Rencananya Qurannya diperdalam, tafsir insyaallah. Oke, wow, tafsir Quran. Wow, oke baik. Jadi kunci sukses versi Mas Puji. Oh iya, nomor satu keluarga, orang tua ya, orang tua, ibu bapak tuh itu nomor satu tuh. Kedua, tanpa ada mereka saya apa sih? Kedua, teman-teman justru yang berjuang bareng-bareng tuh. Justru ketika misalkan pas dulu saya di tahfidz, teman-temannya ya disupport malah teman-teman saya. Ngeliat dia udah hafal, dia udah hafal aja nih, saya harus lebih semangat seperti itu. Kunci suksesnya, terus amalan pribadi itu yang nggak boleh lepas tuh. Satu, jam terbang hafal Qurannya. Dua, amalan pribadinya kayak tahajud, sholat duhanya, supportnya di situ. Artinya kita sama seperti orang yang di luar pendidikan ini, ya nggak ada bedanya dong. Makanya di situ yang bikin kita beda, kayak tahajud, duha, terus tahajud 1 juz, duha 1 juz, Qurannya hafalannya dibawa gitu kan. Banyak orang yang bawa motor tuh banyak gitu maksudnya. Cuman kalau yang bawa motor sambil baca Quran kan jarang tuh. Nah, saya ingin main di situ. Kita semua harus main di situ. Oke, baik. Jadi tips-tips pemula untuk yang pengen belajar nih, pengen jadi hafiz Quran. Kan susah nih, banyak godaan-godaannya. Iya, Tips yang paling pemula deh buat orang buat oke, aku mau belajar jadi hafiz. Oh iya. Apa sih tips pemula untuk biar kemotivasi ya? Iya. Maksudnya di situ. Satu, harus tahu ganjarannya. Kayak kakak nih, misalkan saya ya ditawarin pekerjaan di kantor A, gajinya segini, atau terus di kantor B gajinya lebih tinggi lagi, otomatis saya tertarik dong sama kantor B, betul kan? Nah, makanya untuk semangat di amalan, satu amalan atau apa itu tertarik, harus tahu balasannya apa. Terus kita mungkin udah sering ya kita ceramah-ceramah di masjid, kita dengar tukang khutbah bawain, oh nanti kita masuk surga segala macam. Harus tahu isinya surga biar kita tertarik. Makanya kita nggak tertarik karena nggak tahu, justru kita harus tahu imbalannya seperti apa. Itu. Target kedepannya pengennya kayak gimana nih? Oh ya, target kedepannya ya satu, tarik banyak sih. Saya bahkan saya suka ikutin yang acara motivator yang suka bikin list semuanya ya, wish yang 100 list itu. Saya semua sampai 30 aja udah bingung apa nih 31 kadang-kadang. Ada banyak di situ, termasuk salah satunya ingin apa ya, jadi pusat orang lain untuk belajar ke saya, otomatis jadi jalur pahala juga di situ. Amin. Ke UIM-nya kapan dong Mas? Ini sekarang kan lagi corona tuh, jadi selama umroh belum ada, kita belum bisa ke sana, tidak ada penerbangan. Gitu. Berarti kalau kayak gitu seberapa lama bakalan di UIM? 4 tahun program biasa. Saya sekarang udah mulai sebenarnya online. Daring. Daring. Oke, jadi kan Masnya sudah menikah. Betul, nih. ya, Juga istrinya hafiz Quran 30 juz. Betul. Tuh, mungkin bisa ceritain nih kisah cintanya kayak gimana dan bentuk dukungannya si istri kayak gitu. Iya. Awal mula ketemu, kita alurnya ngeruntut aja ya. Iya. Runut ya. Satu, memang saya dulu masuk pesantren ya. Saya juga belajar di sana sama seperti santri lainnya. Kedua, saya di pesantren itu ada pengabdian kebetulan. Artinya setiap ada yang selesai harus mengajar juniornya. Karena saya laki-laki, ngajar laki-laki juga dong. Terus saya udah selesai, dia masuk sebenarnya ceritanya. Saya sebenarnya nggak kenal juga karena di cewek, pesantren cewek jauh. Nah saja ketika rapat semua santri dibahas, termasuk ada nama dia dong, ada nama dia. Saya pikir ini cewek bibit unggul juga nih, saya pikir ya. Bibit unggul satu dia, iya karena di rapat kan dibahas dia pencapaiannya seminggu tuh berapa banyak, sebulan berapa banyak, dia paling banyak gitu tanya. Oh ini bibit unggul, saya pikir seperti itu. Kemudian
saya keluar situ saya lanjutkan belajar di Pare dulu di kampung Inggris sana. Saya belajar di sana hampir 1 tahun. Terus saya ke Bandung ada tugas dulu Ramadan ya, jadi imam ceritanya. Saya nggak tahu kalau makmumnya dia ceritanya. Makmumnya dia kan di belakang itu. Habis sholat tarawih, saya disamperin kan. Saya nggak kenal ini siapa kata saya. Oh iya yang dulu. Saya memang ngincer tapi nggak di ini, nggak spesialis. Terus saya ini minta nomor WA-nya apa segala macam, nggak ada waktu itu. WA juga nggak se-booming itu loh kan. Terus setelah itu kejadiannya cepat sekali ya. Saya Ramadan ketemu, kemudian Idul Adha saya menikah. Wow. Susah dijelaskan di situ, memang cepat sekali. Terus bentuk dukungan istri sejauh ini nih untuk sama-sama jadi hafiz gitu. Iya, istri karena juga sudah selesai, saya sudah selesai. Kadang-kadang istrinya si piring, saya lagi ngaji, ada salah tuh misalkan lagi gendong anak, saya punya anak 3 bulan sekarang ya. Lagi gendong kan, terus istri baca salah lagi nyuci piring, dia hey digituin si sering. Artinya jadi pengingat pribadi dong. Nah, satu itu. Dua, saya kan memang punya jam tidur sebenarnya sebelum zuhur. Punya jam tidur sebelum zuhur. Setiap waktu zuhur azan bunyi tuh dia yang ngingetin, terus di tahajudnya dia yang setelin alarm segala macam. Terus yang saya paling suka itu dia sering nyimakin juga sih, saya baca dia yang liatin itu kalau ada salah koreksi, dia juga baca, saya yang koreksi seperti itu. Jadi bagaimana bagaimana pendapatnya Mas Puji terkait orang yang memurnikan akidah memurnikan Islam? Iya, akidah memurnikan maksudnya seperti apa nih? Kembali ke Al-Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Ada sebenarnya ada lebih banyak orang di luar sana, senior saya, senior kita, guru-guru kita yang lebih pantas untuk ditanyain ya. Hanya saja bagi saya pribadi, untuk orang-orang teman-teman atau kenalan saya ada juga yang memurnikan Quran dan hadis. Artinya kita kembali ke orisinilnya Islam seperti apa. Saya suka dengan mereka, maksud saya juga belajar bareng mereka. Saya beberapa kali gabung sama mereka sebelum corona kemudian mutus, saya lewat daring kita kajian. Teman-teman yang ikut kajian seperti itu, yang belajar seperti itu, memurnikan Islam seperti itu, yang saya suka dari mereka adalah cari aman ya. Mereka nggak neko-neko, tidak ada amalan yang diperdebatkan di yang lain mereka kerjakan, tidak ada itu, tidak ada. Mereka cari aman saja, dan saya suka itu. Artinya setiap amalan mereka selamat ya, selamat, tidak ada. Dan ketika kemudian ini teman-teman yang seperti itu biasanya disebut salafi ya, teman-teman salafi ya. Kalau kita ikut teman salaf itu kita selamat. Kalau nggak selamat apa, kita nggak ngerjakin amalan, maaf, garis besar bid'ah di situ. Memang mereka sangat anti seperti itu. Dan kalau kita ngerjain sesuatu yang tidak murni, ada mungkin ijtihad manusia, ada kemudian kemungkinan bisa salah. Kemungkinan bisa salah itu bahaya nanti kalau kita di akhirat gitu. Di sini tidak apa-apa, mungkin tidak ada apa-apa. Saya suka sama mereka karena mereka cari aman di memurnikan Islam. Kalau boleh tahu Masnya pesantren di mana? Saya di generasi Qurani Rabbani. Generasi Qurani Rabbani. Iya, di Bandung. Pak Muda bagus, dia ramah, dia juga ceria, suka bercandain kita. Kalau support kita suka datang langsung, dia ada hadapan kita. Malah kita yang grogi kalau dia datang, kadang-kadang seperti itu. Kedepannya ingin Pak Muda Mandrawan. Ini nih, mungkin barangkali setelah pandemi kita tidak nggak nyari masalah apa-apa, kita ngajak orang ke masjid sekarang lagi pandemi. Setelah pandemi nanti semoga masjidnya kita lebih makmur. Selama ini kan diisi anak muda di tahun 80-an ya. Anak muda tahun 2020 saya kurang tahu kemana. Karena saya imam, saya ngerasain itu kadang-kadang pas noleh ke belakang, assalamualaikum, bapak ini lagi, di sebelah sini bapak ini lagi. Anak muda tahun 80-an mereka, iya. Ininya masjid lebih makmur. Teman-teman TPA-nya diajak lagi. Dan saya ingin mungkin ada kebijakan kali ya, mungkin saya suka barangkali kalau Buraya punya channel khusus untuk yang mendidik Islam itu juga bagus. Nah, apalagi teman-teman tim-tim ini dari grafis ini bagus-bagus ini gitu. Ya, semuanya diuntungkan di sana. Ya, saya tidak ingin membandingkan harapan, pertanyaan adalah harapan pemerintah terhadap teman-teman yang hafal Quran itu. Saya tidak ingin membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat, hanya saja penghargaan di sana lebih besar gitu. Teman-teman di sana memang dihargai. Saya
pernah ditawarkan kuliah di sini, bukan tidak mau sejujurnya. Ada Untan di sini sangat tersohor sekali, terus IAIN segala macam di sini, bukan tidak bagus, hanya penghargaannya kurang. Teman di sini termasuk, maaf garis ininya, telat ya, orang lain udah nyebur, udah kering, kita baru nyebur gitu kan. Nah, makanya mungkin harus dibumingkan lagi nih, salah satunya teman-teman ini nih, teman-teman media ya. Lebih cepat di situ justru daripada kita penyuluhan kampung-kampung, ongkos udah berapa gitu kan. Yang kedepannya teman-teman mungkin ngaca dulu lah, bukan berkaca, ngaca kasar sekali barangkali ya bahasanya, Melihat. iya melihat adaptasi dari lihat di ATM ya, ATM amati tiru gitu. Modifikasi. Di kita tuh bisa, sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Jawa Barat tuh sudah luar biasa. Dan satu lagi mungkin standar tahfidz saya lihat di Jawa Barat sendiri ya, udah kayak standar umum. Artinya udah kita ngelihat teman-teman lulusan SMA udah 30 juz sudah biasa gitu, udah biasa. Di kita belum terbentuk, kita baru ngelihat yang 10 juz SMA, bukan tidak luar biasa, kita ngelihatnya biasa aja kan, udah wow banget kayaknya. Artinya standarnya sangat rendah sekali ya. Ini bisa ditingkatkan ya, bisa kedepannya semoga lebih baik lagi.